Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Kota Mataram Angkatan 11. Pada video kali ini kami akan mendemonstrasikan modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari saya sendiri Danisha Putra sebagai pengamat atau observer, kemudian dan saya Bayi Duria sebagai coach. Perkenalkan, saya Iko Mayuti Sukmantara dari SMK 3 Mataram sebagai Kuci. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Bay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Jadi sebelum kita memulai proses coachingnya, saya berperan di sini sebagai pengamat atau observer yang akan melihat ya proses Ibu Bay nanti dengan coachingnya ya. Namun sebelum memulai percakapan, dan ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan ya terkait dengan rubrik penilaian dalam observasi saya nanti. Jadi begini, jadi agar coach juga tahu, Bu Bay sebagai coach ya, nanti untuk rubrik penilaiannya yang menjadi acuan saya dalam proses percakapan nanti, Bu Bay mungkin sudah memiliki yang namanya prinsip sebagai coach ya. Yaitu yang pertama kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi untuk proses coaching nanti. Dan tentunya Bu Bay juga sudah memiliki yang namanya kompetensi inti dalam proses coaching ini, yang meliputi kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Tentunya dengan teknik rasa ya Bu Bay, yaitu rasa itu akronim dari reserves, kemudian apresiasi, kemudian sunrise, dan as. Dan juga saya berharap nanti ya, pada proses percakapan ketika melakukan coaching nanti ya, Bu Bay mampu menerapkan proses coaching ini dengan menggunakan alur tirta yang sudah kita sama-sama ketahui. Tirta itu akronim dari tujuan ya, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang saya akan jadikan sebagai acuan dalam mengamati proses coaching ini. Bagaimana, apakah Ibu sudah paham? Ya, baik. Bu Bay, selanjutnya sebelum dimulai proses coachingnya, saya awali dengan beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan tentunya ke Bu Bay ya. Nah, jadi pertanyaannya seperti ini. Kira-kira nanti kompetensi coaching yang mana yang ingin Bu Bay kembangkan dalam proses percakapan nanti? Ada dua kompetensi yang ingin saya kembangkan, Pak. Ya. Yang pertama kehadiran penuh dan mendengarkan. Ya. Tentunya menggunakan teknik rasa Bu ya. Kemudian dari dua kompetensi yang Bu Bay sebutkan tadi, kira-kira nih kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu Bay kembangkan dalam proses coaching sekarang? Secara spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan dengan aktif. Mendengarkan dengan aktif tentunya, karena dengan mendengar itu Bu Bay mungkin nanti bisa menggali informasi atau potensi yang ada pada coaching nanti ya. Kemudian ini untuk pertanyaan terakhir ini ya Bu Bay, terkait dengan perihal indikator pencapaian nanti. Kira-kira nih indikator apa yang ingin Bu Bay tuju dalam proses coaching nanti? Ya, tentu saja indikator yang ingin saya capai, Pak. Percakapan coaching yang ingin saya lakukan itu agar sesuai dengan alur kita. Yang seperti Pak Dani katakan tadi, ada tujuan, kemudian ada identifikasi, kemudian ada rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi ada menggunakan alur kita tadi Bu ya. Nah, jadi baik. Semoga dari indikator yang sudah Bu Bay sampaikan tadi terkait dengan prosesnya meliputi tirta tadi, alur tirta, dan ide-ide solusi dari Kuci,
bisa tergali nanti dengan maksimal ya, supaya bisa tercapai dalam proses percakapan nanti. Mungkin hanya itu saja Bu Bae yang ingin saya tanyakan ke Bu Bae sebelum nanti proses coaching, dan selanjutnya mungkin Bu Bae akan bisa memulai percakapan dengan coaching nanti ya. Dan saya berharap sekali percakapan nanti bisa berjalan dengan lancar ya, sesuai dengan indikator keberhasilan yang sudah Bu Bae sampaikan tadi. Dan apakah Bu Bae sudah siap menjadi coaching sekarang? Iya Pak. Oke, silahkan kita mulai dengan proses coachingnya Bu. Baik. Terima kasih banyak Pak. Siap Bu. Assalamualaikum Bu Bae. Waalaikumsalam Pak Yogi. Selamat siang Ibu. Siang Pak. Aduh, ada yang ingin saya sampaikan sama Ibu. Gimana? Kebetulan saya siang ini. Pak. Begini Bu, saya kan guru informatika di kelas yang Ibu buat kelasnya. Oh iya. Ya, Bu. Kalau sendiri, saya kan sendiri di jam terakhir itu dulu. Iya ya, jam pertama. Jam-jam krusial. Jam krusial jam 10. Jadi tujuan saya kemari, kalau Ibu berkenan, ini saya ingin bertanya sesuatu Bu. Gimana Pak? Jadi tujuan saya kesini kenapa? Ketika saya masuk mengajar di kelas kita Bu, di kelas 10 TAV itu saya perhatikan Bu ya, itu selalu saja siswa kita tuh Bu atas nama Budi sama Adi itu loh Bu, Budi sama Adi itu kok di jam-jam saya tuh terlihat selalu mengantuk, kemudian kadang betul tidur. Saya merasa tidak nyaman Bu dengan anak kita itu Bu, kan Ibu sebagai wali mungkin Ibu bisa lebih tahu seperti apa sih mungkin kenapa dia tidak suka sama saya Bu, atau seperti apa. Padahal temannya Bu aktif, dia bisa mengikuti pelajaran yang saya sampaikan seperti itu. Budi dan Adi Pak ya? Budi sama Adi. Ya, sebentar, saya lihat catatannya ya. Ini Budi dan Adi ini tidak ada catatan dari guru lain sebenarnya. Kira-kira menurut Pak Yogi apa ya masalahnya anak ini ya? Dari pandangannya Pak Yogi sendiri, dia tidak ada catatan. Tidak ada Bu ya? Tidak ada keluhan dari guru lain. Iya Bu, terima kasih Bu wali kelas ini. Saya sudah coba tanyakan kepada anak kita dulu, Budi sama Adi, kenapa sih pas pelajaran berapa nih jam terutama jam 8-9 itu Bu, kenapa terlihat ngantuk, tidur bahkan Bu, saya sampaikan seperti itu. Jadi penyampaiannya ini mereka tidurnya larut malam Bu, suka begadang. Saya udah ingatkan Bu, begadang. Kemudian akhirnya juga mengatakan pagi-pagi tidak sarapan seperti itu Bu. Jadi saya merasa waduh ini kenapa bisa seperti itu kan gitu Bu. Menurut pandangan Bu bagaimana tuh Bu, supaya anak bisa tetap semangat di kelas yang seperti yang kita harapkan? Iya, berarti Pak Yogi berharap supaya anak kita ini bersemangat gitu Pak. Betul. Ya. Mereka bisa mengikuti pelajarannya tuh. Kemudian ini untuk Budi tadi karena sering begadang, dan Andi tidak sarapan. Iya betul. Ya, kemudian kan kita punya jam istirahat Pak ya. Mungkin besok saya bisa ingatkan itu. Cuman untuk karena di jam terakhir itu kira-kira ada solusi lain nggak selain misalkan saya meminta mereka untuk sarapan dulu saat jam istirahat, kira-kira ada solusi dari Pak Yogi sendiri nggak untuk mengatasi hal ini? Begini Bu, kan seperti kita ketahui Bu, ini kan di awal-awal semester ya, itu pelajaran kita itu kan baru pengenalan Bu, pengenalan kata keras. Jadi saya meminta kepada siswa saya di kelas Bu, mencatat Bu materi yang baru kenalan kan Bu, baru awal-awal semester gitu Bu, kenalan saya suka mencatat di papan. Nah yang siswa yang lainnya itu nurut Bu, mau mencatat, sedangkan Budi sama Adi malah tidak semangat Bu. Itu saya rasa sih begitu Bu mungkin ya. Pak Yogi hanya mencatat saja di awal semester gitu ya.
Kira-kira nih Pak Yogi, walaupun kita di awal semester Pak Yogi ini, kira-kira Pak Yogi punya gambaran lain nggak, kegiatan apa kira-kira selain mencatat gitu? Baik Bu, saya coba berbincang sama Ibu juga nih Bu, apa mungkin suruh apa ya, saya coba-coba aja Bu ya, di tahun saya ada ini bisa mungkin perlu ini Bu, membuat variasi pembelajaran Bu, mengedukasi proses. Saya merencanakan juga mungkin akan membuat media pembelajaran yang menarik, dan saya juga merencanakan juga membuat video-video. Harapannya Bu, agar siswa lebih bersemangat dan materi dapat tersampaikan dengan penuh, seperti itu rencananya Bu. Itu sudah bagus Pak Yogi. Itu sudah bagus rencananya Pak Yogi itu. Itu kalau dalam pembelajaran kita kenal sebagai pembelajaran berdiferensiasi itu. Tapi kan Ibu tahu sendiri Bu, saya punya kendala, saya tidak punya perangkat Ibu untuk membuat media menarik. Kemudian saya juga perlu tekan Bu tutor yang membantu saya untuk bisa meningkatkan metode pembelajaran saya ke depan, seperti itu Ibu. Berarti di sini Pak Yogi membutuhkan bantuan orang lain ya? Betul Bu, saya ingin menyampaikan seperti itu. Saya ingin membuat teman untuk membantu saya, karena pengetahuan saya sangat minim tentang bagaimana membuat media pembelajaran yang menarik Bu. Kira-kira nih Pak Yogi, siapa yang ingin Pak Yogi minta untuk membantu Pak Yogi melaksanakan rencana Pak Yogi? Terima kasih Bu untuk rencana aksi itu. Kalau Ibu berkenan, kan kita ketahui Bu, rekan kita ahli dalam bidang IT, mungkin Ibu bisa membantu mengkomunikasikan juga dengan Pak Dani Bu, membantu saya bagaimana sih membuat media pembelajaran yang menarik, seperti itu Bu. Ya, Bagaimana? Pak Dani ya? Iya Pak Dani. Kebetulan sebenarnya Pak Dani juga mengajar seni budaya di kelas saya. Oh, siap Bu. Iya, 11 TAP ya. Kemudian mungkin nanti bisa kita komunikasikan ya. Betul Bu. Tapi rencananya Pak Yogi ini kapan mau ditindaklanjuti? Mungkin terkait dengan tadi siswa kita itu Bu, yang Andi sama Budi sama Andi, saya merencanakan Bu di minggu depan saya akan mengundang atau meminta bantuan Pak Dani tadi itu yang ahli bidang media untuk membantu saya untuk beberapa pertemuan agar saya bisa membuat media pembelajaran yang menarik tentunya Bu, seperti itu. Berarti secepatnya Pak ya. Berarti Betul, ini Pak. minggu depan harus sudah siap ini Pak. Rencana kami seperti itu Bu, tapi tetap kami berkomunikasi sama Ibu sama Pak Dani supaya meluangkan waktu untuk rencana aksi saya di depan. Luar biasa Pak Yogi ya. Semoga sukses Pak Yogi ya. Kira-kira bagaimana perasaan Pak Yogi setelah kita melakukan perbincangan ini? Perasaan saya senang Bu, senang sekali bisa undang-undang saya sudah tersampaikan dengan baik kepada Ibu Wali Pajika. Juga mungkin Ibu bisa membantu saya Bu untuk mengingatkan Budi sama Adi supaya kedepannya Budi sama Adi bisa tetap bersemangat, lebih bersemangat lagi ketika mungkin saya ke depan mungkin bisa menggunakan model pembelajaran yang berbeda. Saya catat keluhannya Pak Yogi ya. Nanti saya akan coba melakukan pembinaan wali kelas juga kepada anak-anak saya yang berdasarkan keluhannya Pak Yogi itu. Ya. Kemudian ada lagi yang bisa saya bantu Pak? Terima kasih Bu, saya merasa senang bisa menyampaikan masalah saya dan sudah saya Ibu dan Ibu bisa melakukan aksi ke depan, tanggung jawab seperti apa yang kita coba tempuh dalam beberapa pekan ke depan. Saya merasa senang Bu, Ibu telah meluangkan waktu untuk mendengarkan keluhan saya Bu. Sama-sama Pak Yogi. Ini kan sama-sama sama-sama kita bergerak untuk memajukan sama-sama bergerak untuk memajukan menuntut anak menjadi lebih baik Pak ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf Bu, ini sudah siang juga, sudah waktunya kita berikutnya. Mohon Ibu tetap selalu meningkatkan Bu untuk kebaikan ke depan. Sama-sama Pak Yogi, kita sama-sama belajar Pak Yogi ya. Terima kasih Bu, terima kasih Bu Wali Kelas untuk waktunya. Iya. Siap Ibu. Siap Pak Yogi. Terima kasih. Baik,
Bu Bae, tadi saya sudah mengamati proses percakapan Ibu dengan Puci tadi ya. Sudah ada beberapa catatan dari saya, namun sebelum itu saya ingin menanyakan beberapa hal nih. Apakah boleh? Silakan, Dok. Ya. Jadi yang sudah Ibu lakukan tadi saat proses coaching ya, sudah ada menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching. Apakah sudah ada menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Bu Bae tadi? Baik Pak, terima kasih pertanyaannya. Ya. Saya merasa sudah menerapkan prinsip coaching Pak, Ya. yaitu yang pertama kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian saya juga sudah menguasai kompetensi inti, di mana saya merasa sudah melaksanakan kehadiran penuh dengan mendengarkan secara aktif terhadap kunci saya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya, sangat betul sekali. Saya tadi sesuai dengan catatan saya tadi, Bu Bae sudah memaksimalkan potensi kucing tadi dengan menyampaikan kompetensi inti yang terdiri dari kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan beberapa pertanyaan berbobot. Nah, pertanyaan jadi yang Ibu Bae sampaikan tadi memang sudah sesuai dengan catatan saya ulangi. Kemudian sudah memberikan prinsip coaching juga, yaitu dengan kemitraan. Terbukti pada saat Bu Bae ngobrol tadi, Bu Bae itu memposisikan diri setara, tidak ada perbedaan dengan Puci tadi. Jadi selain itu Bu Bae juga sudah memiliki proses kreatif, di mana Bu Bae sudah menggali kreatif dari seorang Puci tadi dan mengeluarkannya sebagai ide atau solusi terkait masalah yang dihadapi oleh Bu Bae tadi dengan mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang Puci tadi ya. Dan juga sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan pra-supervisi yang sudah kita lakukan tadi, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot ya. Dari catatan saya mungkin itu saja Bu, juga sudah terlaksana dan yang paling penting Bu Bae ingat yaitu harus menerapkan yang namanya alur tirta, yaitu dalam proses percakapan atau proses coaching tadi. Dan saya rasa tadi Bu Bae sudah menerapkan alur tersebut, yang dimana kita tahu bersama ya, Bu Bae mengawali dengan menyampaikan atau bertanya dengan tujuannya, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian melakukan rencana aksi, dan diakhiri dengan tanggung jawab. Alhamdulillah secara umum ya, dari catatan saya ini Bu Bae tadi sudah mengikuti proses coaching yang sangat baik dan tentunya sangat luar biasa sekali, mantap sekali. Jadi baik, ini pertanyaan terakhir Bu Bae dari coaching observer saya sebagai pengamat ini. Dari kegiatan coaching tadi Bu, jadi kira-kira siapa lagi yang ingin Ibu kembangkan ya berdasarkan proses coaching tadi? Kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi? Ya, dari proses coaching yang saya praktekkan Pak, yang ingin saya kembangkan adalah membuat pertanyaan berbobot Pak. Karena di situ ternyata kita dapat menggali potensi-potensi kunci agar dapat dimunculkan. Iya, betul sekali. Dan saya juga melihat tadi Bu Bae telah melakukan kehadiran penuh ya tadi dengan kuncinya, dan Bu Bae saya melihat sudah memberikan melakukan teknik stop tadi. Saya melihat tadi dibuktikan dengan seorang coach tadi mengungkapkan permasalahannya secara rileks Bu, ya, tanpa adanya tekanan. Mungkin pertanyaan selanjutnya nih Bu, atas proses coaching tadi, kehadiran penuh untuk menjadi kompetensi yang baik kembangkan, dan mungkin saya berharap dan berdoa semoga teknik yang
tadi Ibu kembangkan tadi bisa memaksimalkan dalam diri Bu Bae, dan tidak hanya potensi ini ya, tapi potensi yang dikembangkan yang lain yang lebih tajam ketika memberikan pelayanan coaching terhadap mitra lain atau pada coach yang lain. Juga saya berharap agar proses ini bisa menjadi bekal Bu ya bagi Ibu, agar menjadi kedepannya nanti proses coaching bisa sesuai dengan harapan dalam tentunya paradigma coaching, terutama pada pendampingan coaching, dan tetap berpegang teguh pada alur tirta Bu ya. Jadi terima kasih banyak Bu atas sebuah proses yang sangat luar biasa sekali. Saya akhiri mungkin kegiatan observasi ini dengan mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.